Kalau kita berbicara Yang Xiao yang biasa disapa dengan panggilan Yang Chuose, sang utusan kiri dari sekte Ming ini bersama dengan Fan Yao sang utusan kanan terkenal di kalangan dunia persilatan sebagai Xiao Yao Erqian. Yang Xiao adalah tokoh dari sekte Ming yang dibenci sekaligus dihormati oleh rekan-rekannya, dan tidak bisa dipungkiri dialah satu-satunya yang menjaga sekte Ming selama puluhan tahun semenjak menghilangnya sang ketua generasi ke-33 Yang Tingtian. Yang Xiao ini digambarkan seperti seorang pelajar dengan baju putih, dikatakan sebagai seorang yang tampan, menarik, anggun, tampak dingin di luar namun hangat di dalam, seorang yang benar namun sekaligus jahat, dingin dan sombong serta angkuh, banyak akal, berpengetahuan luas, ahli dalam berstrategi, serta serba bisa dalam urusan sipil dan militer. Dalam hal ilmu silat, dia termasuk jagoan utama di sekte Ming, bahkan disebutkan di atas Xie dan Fan Yao. Secara status dia adalah orang nomor 2 di Ming Cheo, meskipun jabatannya sama dengan Fan Yao selaku utusan sekte Ming. Dalam kehidupan awalnya, Yang Xiao lahir dari keluarga kaya, namun daerah kelahirannya diserang tentara Yan dan keluarganya berhasil meloloskan diri. Akan tetapi pada akhirnya hanya dialah yang tersisa dari keluarganya. Yang Xiao muda digambarkan sebagai seorang yang berbakat dan sangat cerdas, memiliki tulang yang bagus. Bahkan sejak muda dia disebutkan memiliki keterampilan bela diri yang sangat tinggi dan sudah muncul di dunia persilatan dalam usia yang sangat muda. Di usia yang baru 20 tahun, Yang Xiao yang memiliki dendam dengan Ku Hongzhe dari Emei berhasil mengalahkannya. Bahkan Ku Hongzhe yang pada saat itu sudah tergolong salah satu tokoh top di dunia persilatan yang menggunakan pedang langit tidak berhasil menghunuskan pedangnya satu kali pun. Hal ini membuktikan betapa hebatnya seorang Yang Xiao sedari usia muda. Bahkan di mata Yang Xiao, pedang langit seakan tidak ada harganya karena setelah berhasil merebut pedang langit dari tangan Ku Hongzhe, pedang langit itu dibuang saja dan dia pergi meninggalkan Ku Hongzhe yang merasa malu dan terhina, sehingga akhirnya Ku Hongzhe meninggal dalam amarahnya. Pedang langit sangatlah terkenal, namun di mataku itu hanyalah seperti besi tua saja. Seperti itulah salah satu kutipan populer yang pernah diucapkan Yang Xiao. Hal itu pula yang menyebabkan Miche Shitai memiliki dendam kesumat dengan Yang Xiao dan sekte Ming. Ditambah lagi dengan masalah Qi Xiaofu, sehingga Miche Shitai sangatlah ingin membunuh Yang Xiao dan memusnahkan sekte Ming. Saat berumur 30 tahun, Yang Xiao sudah menjadi utusan kiri dari sekte Ming. Di antara semua anggota sekte Ming, Yang Xiao satu-satunya yang diajarkan oleh ketua Yang Tingtian ilmu pergeseran langit dan bumi, atau yang dikenal dengan Qian Kun Tanoi. Dia berhasil mempelajarinya sampai ke tingkatan kedua. Yang Xiao jatuh cinta dengan seorang murid Emei bernama Qi Xiaofu yang merupakan tunangan dari pendekar ke-6 Wutang Yin Liting. Keduanya akhirnya mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Yang Puhui, di mana arti nama dari Puhui sendiri berarti tidak adanya penyesalan. Yang Xiao tidak mengetahui kalau hubungannya dengan Qi Xiaofu ini membuahkan seorang anak perempuan. Bahkan dia pun tidak mengetahui kalau satu-satunya wanita yang dicintainya selama hidupnya ini telah meninggal karena dibunuh oleh gurunya sendiri. Hal ini membuktikan juga rasa cinta seorang Qi Xiaofu kepada Yang Xiao, di mana dia rela mati daripada mencelakai Yang Xiao. Membicarakan cinta sejati antara Yang Xiao dan Qi Xiaofu rela mati daripada mencelakai Yang Xiao, dan Yang Xiao setelah mengetahui kematian Qi Xiaofu, dia tidak pernah menikah lagi dan mendedikasikan hidupnya untuk anaknya Yang Puhui. Chang Wuqi yang kelaknya akan menjadi penyelamat sekte Ming dan ketua generasi ke-34 sekte Ming lah yang mengantarkan Yang Puhui kepada Yang Xiao di pegunungan Kunlun. Lalu Chang Wuqi pun menceritakan semua kejadian tentang kematian Qi Xiaofu kepada Yang Xiao. Di sini juga Chang Wuqi diselamatkan dan menyelamatkan Yang Xiao untuk yang pertama kalinya, di mana ketika Yang Xiao mendengarkan kabar kematian Qi Xiaofu, seketika Yang Xiao terpukul dan sempat kehilangan kesadarannya tepat pada saat He Taichung dan istrinya Pan Suxian mengambil kesempatan untuk menyerang Yang Xiao.
Namun Chang Uci muda berhasil menyadarkan Yang Xiao dengan menendang titik Pai Hui Xie di ubun-ubun Yang Xiao, sehingga akhirnya mereka bertiga selamat dari maut tersebut. Kelak melalui campur tangan Chang Uci lah, perselisihan dan hutang masa lalu antara Yang Xiao dan Yin Liting terkait Qi Xiaofu dituntaskan dengan pernikahan Yin Liting dengan Yang Puhui. Kebesaran hati Yang Xiao ditambah rasa bersalahnya pada pendekar ke-6 hutang ini, ditambah memang sifat Yang Xiao yang cukup terbuka membuat dia merelakan Yang Puhui menikah dengan Yin Liting, sehingga tuntaslah budi serta dendam di antara Yang Xiao dan juga Yin Liting. Sebagai bagian dari Ming Qiao, Yang Xiao bergabung sedari muda dan berhasil mencapai posisi nomor 2 di sekte Ming dalam usia yang cukup muda juga, membuktikan kehebatan dan kepintaran Yang Xiao tidak hanya dari sisi ilmu silat, namun juga dalam hal sipil dan militer. Yang Qingtian juga melihat kontribusi seorang Yang Xiao, melihat kapasitasnya sebagai seorang yang sangat luar biasa untuk sekte Ming, namun juga melihat ambisi yang besar dari seorang Yang Xiao. Dari sekian banyak anggota top di sekte Ming, hanya Yang Xiao lah saat itu yang diajarkan ilmu Chen Kun Tanoi oleh Yang Qingtian. Mengingat bahwa ilmu itu hanya khusus untuk dipelajari ketua saja, tentu saja ini membuktikan bahwa sang ketua saat itu memang memandang tinggi seorang Yang Xiao, tidak hanya karena kontribusi dan jasanya yang sangat besar untuk sekte Ming, sehingga mungkin dia juga merupakan salah satu kandidat ketua yang akan datang. Maka itu Yang Qingtian memberikan penghargaan kepada Yang Xiao dengan mengajarkan inti dari ilmu Chen Kun Tanoi. Setelah ketua sekte Ming menghilang, mulai timbullah perpecahan di internal sekte Ming, diawali dengan kecurigaan bahwa Tai Chi Se adalah penyebab menghilangnya sang ketua. Kemudian disusul dengan peristiwa menggilanya Sesun, dan perginya Fan Yao untuk mengusut misteri menghilangnya sang ketua. Tinggallah Yang Xiao sendiri sebagai utusan kiri, orang nomor 2 di sekte Ming, yang seharusnya bertanggung jawab untuk urusan Ming Qiao. Namun Elang Putih dan kelelawar hijau tidak percaya kepadanya. Lalu 5 pengembara juga berseteru dengan Yang Xiao sampai akhirnya Yang Xiao mematahkan bahu kiri Chang Chong. Akhirnya pergilah mereka semua meninggalkan Kuang Mingting dan tersisalah Yang Xiao seorang di sana. Selama kurang lebih 20 tahun mengurusi sekte Ming, Yang Xiao membawahi 4 gerbang. Gerbang langit untuk pria dari dataran tengah, gerbang bumi untuk para wanita, gerbang angin untuk para biksu, gerbang pasir untuk orang-orang Fanpang dari wilayah barat. Selain itu, Panji 5 elemen juga berada di bawah komando Yang Xiao. Panji tanah dengan pemimpinnya Yan Yan, Panji logam dengan pemimpinnya Chuang Zheng yang dibunuh oleh Mi Shitai kemudian digantikan oleh Wu Qinzhao, Panji air dengan pemimpinnya Tang Yang, Panji kayu dengan pemimpinnya Wen Changsong, Panji api dengan pemimpinnya Xin Ran. Yang Xiao menuliskan sebuah buku yang sangat mendalam yang membantu Chang Uci untuk memahami tentang sejarah sekte Ming, mulai dari awal terbentuknya Ming Qiao, visi misi sekte itu sampai ke struktur organisasinya. Hal ini membuktikan bahwa seorang Yang Xiao tidak hanya jago dalam hal ilmu silat, namun dia juga memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam hal organisasi dan sastra budaya, selain juga membuktikan kecintaan dan loyalitasnya kepada sekte Ming. Dialah sosok yang selalu membantu Chang Uci dalam menghadapi permasalahan dan selalu memberikan solusi serta jalan keluar dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dia juga sangat baik dalam hal perencanaan dan strategi, berpengetahuan sangat luas serta berpikiran terbuka. Dalam hal pengetahuan dan wawasannya yang sangat luas, dapat dilihat saat dia mengenali Atta, yang sebetulnya Atta adalah salah satu dari 4 tetua Kaifang yang bernama Fang Tongpai. Dia juga memberitahu Zhou Tian ketika salah satu murid Emei menggunakan senjata rahasia berupa peluru dalam pertemuan membunuh singa. Melihat dari kelihayannya dalam perencanaan dan strategi, pergerakan sekte Ming dalam melawan dinasti Yan yang dicanangkan saat pertemuan di lembah kupu-kupu adalah hasil dari perencanaan seorang Yang Xiao. Sebelum memasuki kuil Shaolin dalam pertemuan membunuh singa, Yang Xiao meminta Panji Tanah untuk menggali terowongan masuk ke kuil Shaolin untuk mencari Sesun. Dia juga membuat rencana membebaskan 6 partai di kuil Wan'an. Rencana membebaskan anggota 6 partai di kuil Wan'an berhasil karena ide dari Yang Xiao juga yang menggunakan racun yang mirip dengan racun pelemas otot.
Salah satu bagian yang menunjukkan kelihayan Yang Xiao memimpin adalah ketika dia menggerakkan 5 panji elemen mempertontonkan kemampuan mereka di pertemuan pembunuhan singa. Masing-masing dari panji elemen menunjukkan kekuatan mereka, organisir serangan yang sangat luar biasa, dan menjawab hinaan dari Qing Jia Shitai. Ketika Chang Wuqi selaku ketua mengundurkan diri, dia menunjuk Yang Xiao sebagai ketua generasi ke-35. Inilah puncak karir seorang Yang Xiao yang sudah mengabdikan hampir sepanjang hidupnya untuk sekte Ming. Pertarungan. Ya, kira-kira itulah Yang Xiao, sang utusan kiri sekte Ming. Seorang pemuda luar biasa yang menjelma menjadi orang nomor 2 di sekte Ming. Dia adalah sosok cerdas dengan ilmu silatnya yang tinggi, pengetahuannya yang luas, pintar berbicara, ahli strategi, berpikiran bebas dan lepas, serta mempunyai arogansi dan keangkuhan di balik wajahnya yang tampan. Sekian pembahasan tentang utusan kiri sekte Ming. Nantikan video kami lainnya, mengingat ada banyak video lain yang ada di daftar antrian. Tentu kami akan memprioritaskan request dari para subscriber kami. Karena itu, jangan lupa subscribe. Jangan hanya request tapi tidak subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kami lainnya.